ini makan daging, kok berhasilnya beda. Akalnya yang tidak berjalan. Itulah ada akal hayulani, ada akal dasar. Dan pada dasarnya akal manusia itu kosong pada saat lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummat la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Inilah yang manusia yang cuma ngeluh miskin, pengen datang ke sini Pak Abu, minta ingin jadi kaya, gua keplok loh. Tapi tidak mau berpikir. Hadis semua. Ingin mudahnya saja, tapi nggak mau berpikir tentang mengolah dirinya siapa. Maka yang Abah ajarkan di sini itu bukan bukan David Copperfield yang ingin merubah kamu jadi, dan Allah pun tidak mau merubah karena pada dasarnya itu tadi bahasa miskat, cahaya satu arah, kamu terhalang karena kebodohan akal. Dan di situ harus ada keseimbangan nafsu dan akal. Kalau nafsu doang bablas, akal doang tanpa nafsu nggak bakal sukses. Inilah memahami dari semua, ya. Kenapa kita disuruh tafakur, sahabat? Nah, dari medan tafakur itulah tercurahlah, tumpahlah luluberan ilmu Allah itu menjadi Asmaul Husna di alam ini semua. Tadi semua. Tetapi kita adalah merupakan bagian dari cahaya itu yang terakhir. Maka kita di alam dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta saja, tetapi kita harus kembali. Kalau tadi adalah tanajul, kita harus tarki, balik ke atas. Balik ke atas itu bukan mati. Karena kalau kamu mati, kamu tidak bisa menikmati surga di dunia ini. Kalau kamu mati, kamu tidak bisa menikmati alam yang begitu indah ini. Justru kamu begitu turun ke bawah itu harus balik, supaya kita kembali kepada Allah. Menikmati samudra lautan ada cahaya Tuhan, yang sudah berwujud adalah fisik materi, tapi kamu tidak akan tertipu. Karena kamu melihat Allahnya. Nah, ini manusia menjadi masalah, sahabat, hari ini. Maka sesungguhnya adalah, maka beberapa ulama menyebutnya adalah dalam akal. Inilah, maka kemudian nanti di alam ke-10 tajalilah makhluk di alam dunia ini. Itu akal Tuhan. Maka Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Tuh, dari ruh lah. Awalnya dari ruh. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Yang awal diciptakan Allah ruhku. Awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku. Maka memancarlah cahaya tadi. Maka tadi manusia itu adalah seperti matahari. Akal manusia seperti matahari. Tapi cahaya mataharinya itulah pengetahuan manusia lah cahaya. Nah, berarti kamu bisa bayangkan kalau seandainya cahaya mataharinya itu adalah padam, bagaimana terjadi proses fotosintesa pada dadamu? Bagaimana kisah Ashabul Kahfi akan keluar dari dada, keluar dari gua sebelum cahaya. Lihat kamu baca surat Al-Kahfi, inilah akibat baca Qurannya hanya lempeng saja, mantuk saja. Mantuk dan mafhum harus digunakan dua-duanya. Mantukoh maupun secara mafhumnya harus digunakan. Cahaya matahari yang dimaksud Allah, matahari ke dalam gua Ashabul Kahfi itu bukan cahaya matahari yang dohir ini. Tapi dia sedang menceritakan manusia yang terjebak 309 tahun. Karena matinya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada hatinya. Sebetulnya. Pada 9, akhirnya tidak mampu menutup 9 lubang. 7 lubang di kepalanya, 7 lubang, 2 lubang di bawah kepalanya. Itulah kenapa manusia itu sempurna kalau sudah balik kepada 9. Itulah wali songo hakikatnya pada dirimu itu. Siapapun kamu yang sudah imsak penglihatannya, pendengarannya, liang lubang mulutnya, lubang telinganya, lubang kubul dan duburnya, itulah engkau wali kekasih Allah. Hakikatnya sebetulnya. Maka dibagilah oleh ulama disebut hayulani ada potensi dasar. Maka akal ini harus diolah. Akal ini. Maka kata Allah, waktu pertama pun diciptakan, kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari situ kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Barulah awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, inilah betapa hebatnya akal. Akal ini adalah seperti bibit pohon. Pada saat kamu tanamkan, di mana si pohon itu menyimpan pohonnya? Di mana pohon itu menyimpan batangnya? Di mana pohon itu menyimpan daunnya? Bahkan buahnya yang rindang nanti hanya dari sebuah bibit. Itulah hakikat akal. Yang manusia tidak mau tumbuhkan karena taklid. Tadi semua. Cukuplah hari ini, zaman ini dengan taklid-taklid itu. Kamu juga punya potensi yang sama.
ciri yang sama, hidup yang sama. Makanya di dunia ini manusia sama-sama makan nasi. Kok yang satu gagal, satu berhasil, gimana gitu loh. Ini makan nasi, yang berhasil makan nasi, yang nggak makan juga makan nasi. Tadi semua. Ya, ini makan ikan, ini makan ikan, ini makan daging, ini makan daging. Kok berhasilnya beda? Akalnya yang tidak berjalan. Karena itulah ada akal hayulani, ada akal dasar. Dan pada dasarnya akal manusia itu kosong pada saat lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummat la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Inilah yang manusia cuma ngeluh miskin, pengen datang ke sini Pak Abu, minta ingin jadi kaya, gua keplok loh. Tapi tidak mau berpikir. Hadis semua. Ingin mudahnya saja, tapi nggak mau berpikir tentang mengolah dirinya siapa. Maka yang Abah ajarkan di sini itu bukan bukan David Copperfield yang ingin merubah kamu jadi kamu. Maka pantas kata Allah, aku tidak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka Nabi Muhammad tidak bisa merubah akal Abu Thalib. Dan Allah pun tidak mau merubah, karena pada dasarnya itu tadi bahasa miskat, cahaya satu arah, kamu terhalang karena kebodohan akal. Sahabat, maka selalu di Quran itu tentang akal. Buta, mati, tidur, mabuk. Itulah istilah-istilah Allah dalam Al-Quran. Maka akal itu seperti tadi bibit tadi. Pada saat kamu tapakur di lautan pertama, kamu akan masuk tapakur kepada pikiran yang kedua. Tapakur pikiran kedua, pada saat engkau melihat wajah terus, wujuhu yauma idin nadhiro. Apapun kau lihat, Allah, 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 Allah. Allah akan membimbingmu masuk pada pikiran yang kedua. Karena seperti itulah Tuhan menciptakan alam ini tadi ada. Sampai alam syahadah ini. Ada tajalli nur Allah. Tajalli nur Allah. Sesungguhnya ini bukan Allah, nur Allah. Karena Allahnya kita jaga supaya murni. Laisa kami selihi. Murni kemuliaannya. Murni keagungannya tanpa kekotoran. Itulah yang Al-Farabi adalah agak beda pendapat dengan Plato, sahabat. Yang murni tasawuf, murni adalah hanya sebatas adalah sufi filosof. Itulah Al-Farabi mengawinkannya. Tapi tidak mau juga taklid. Tanpa meninggalkan juga adalah bagaimana eksistensi ketuhanan, nubuah yang ada pada dirinya. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu dan Nabi sendiri mengatakan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Kok manusia tadi semua malah mengejar-ngejar pahala dengan ibadah itu gimana? Akhirnya pahalanya tidak ada. Apa pahalanya tidak ada? Ibadahnya nggak berdampak. Jadi pahala itu dampak daripada ibadah. Kalau bahasa sholat min asyari sujud, ada tapak sujud. Yang tadinya pemarah sekarang tenang. Yang tadinya gelisah sekarang damai. Yang tadinya pelit sekarang baik. Yang tadinya pembenci sekarang penyayang. Itu pahala itu, Pak Abu. Buah daripada ibadah. Bukan ibadah yang butut dilakukan dengan nafsu, keinginannya bidadari dan surga. Di dunia sendiri tidak berdampak karena ad-dunya miratul akhir. Apa yang kau tidak dampak di sini, kau tidak akan dampak di sana. Inilah ad-dunya majratul akhir, ladang. Kau yang tidak menanam, maka tadi kata Tuhan sebut, la yajro. Kamu tidak menanamnya, kamu tidak akan panen. Maka itulah hakikat akal itu kata Abah seperti bibit, seperti anak, seperti telur. Dari mana di telur itu nyimpan bulu? Di mana di telur itu nyimpan paruh? Di mana di telur itu adalah nyimpan usus ayam, paruhnya, kukunya. Itulah hakikat akal. Kamu harus tumbuh seperti telur tadi, pecah, masuklah. Itulah hanya dilakukan pada saat kamu berpikir, menggunakan akal yang baik. Jadilah ayam yang besar, jadilah memperbanyak. Maka tadi disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu adalah lebih baik dan kekal. Dari seekor ayam jadi 20 ayam, dari 20 ayam jadi 4. Berapa Bu? Itu tentang itu sebetulnya. Maka kata guru saya dulu, apa akhirat itu ada Abah Hanum. Ya kamu nanam singkong sejengkal, nanti tumbuh jadi 4 pohon.
Daunnya kamu panen sekarang, betinya kamu nanti panen beberapa bulan kemudian di akhirat, bahasanya di akhir, akhir nanam singkong, akhir pabu usaha, tadi semua. Kemudian nanti jadi bibitnya dari 4 pohon itu. Udah bayangkan tadinya sejengkal, sekarang jadi 4 pohon, jadi berapa bibit tuh. Maka selalu akhir itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sebetulnya Allah sedang cerita di sini semuanya tadi semuanya. Tadi karena manusia saja tidak, karena akibat akalnya tidak digunakan, akhirnya taklid buta yang gak karuan, amalnya sia-sia. Dan oh kok mana Pak Abah bilang amal sia-sia, itu kata Allah. Nah sekarang buktinya apa? Masjid paling banyak di Indonesia, ibadah paling ramai Indonesia. Tapi judi online paling besar Indonesia. Pembunuhan paling banyak Indonesia. Tidak bahagia paling banyak Indonesia. Jadi jongos paling banyak Indonesia. Bahkan Menteri Agamanya kata Abah udah 4 berturut-turut dibui. Kiainya udah bermasalah, syekhnya siapa tuh dari semua. Coba bayangkan. Ini adalah artinya ibadah pohon yang tidak berbuah. Itulah hakikat akal. Dan akal tidak dihidupkan. Tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskat, piha misbah tuh akal. Maka Nabi bersabda dalam sodrunmu ada kolbun. Ini semua tentang dada. Makanya kenapa siksa kubur neraka itu di dada. Apala ya'lamu idabu syirama fil kubur wa husyila ma fis sudur. Dadanya nggak dibelah. Akalnya nggak hidup. Dari mana? Akibat hati yang tidak hidup. Hati yang tidak hidup akibat ruh juga yang tidak bersama Allah. Tapi digeret oleh jasad terus semua. Padahal sebenarnya kalau kita ngikutin metodologi Allah, jasad itu dapat imbasnya. Kalau ibaratkan akal itu adalah burung yang berbunyi, maka sangkarnya itu jasadmu. Coba tanya pemilik burung. Pada saat burung menyenangkan pemiliknya, maka itu ada zikir, ada pikir. Kenapa harus ada zikir berkaitan pada pemilik burung? Kenapa siapa pikir? Karena kamu ada akal yang ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi min ruhi, supaya tersambung antara pikir dan zikir. Tuh. Pasti itu pemilik zikir. Maka tadi kata Abah, az-zikir dan wal madkur satu. Tuh. Az-zikru tadi. Maka dia Allah itu ada al-musawwir, pemberi bentuk semuanya. Termasuk kamu dibentuk. Maka itu maka Allah ingatkan pada saat manusia-manusia yang tadi taklid buta tadi. Akhirnya tidak bahagia di dunia ini. Ya yuhal insan ma goroka birobbikal karim. Tuh. Orang yang taklid buta itu tidak akan bisa memuja Tuhannya. Tidak bisa memuliakan Tuhannya. Karena dia terjebak pada ritual yang dia tidak pahami. Akhirnya kayak yang kemarin datang ke Abah. Bah saya ini udah saum 12 tahun. Saya tanya apa hasilnya? Capek. Ya sendiri yang bilang capek. Nah itulah karena kamu tuh nggak ngerti. Emang Pak Allah bahagia dengan puasamu itu? Apa Allah senang dengan puasamu itu? Sholat duha dan tahajudmu itu? Bukan di situ intinya. Betul nanti amaliyahnya itu, tapi hidupkan dulu pohonnya. Karena hanya pohon yang hidup, hanya bibit yang hidup bisa tumbuh tunas terus tuh. Maka itulah kenapa para Allah pun mengumpamakan manusia kafir itu dengan petani kupar. Orang kafir itu dikata al-kufru. Al-kufru itu adalah kufar. Kufar itu adalah petani. Yang menyembunyikan kebenaran di dalam tanah. Tidak mau mengeluarkannya. Tidak mau keluar tunas. Akibat tidak keluar tunas, tidak ada pohonnya. Tidak ada rantingnya. Tidak ada daunnya. Akibatnya nggak ada syamroh. Itulah pahala syamroh itu. Buah. Ini ungked-ungkedannya saja yang berjalan. Maka tidak sedikit hari ini. Orang sholat tapi tidak kenal kepada pemilik sholat. Orang baca Quran tapi tidak kenal kepada yang berfirman. Orang tertib dengan waktu tapi nggak iman kepada pencipta waktu. Inilah persoalan hari ini. Maka Abah saya itu walaupun disesatkan oleh kalian nggak peduli setan. Ada semua. Karena saya tidak ridho melihat kehancuran Nusantara, ketidakbahagiaan Nusantara ini. Dan para pendiri-pendiri bangsa pun sudah datang ke Abah. Tadi semua, seolah menugaskan tadi semua. Ya. Betul, ini terserah kalian memahaminya. Maka mari kita pahami sahabat. Kamu kan ingin bahagia. Lihat surat Al-Mulk tadi semua.
Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Tuh, qalbunya yaqiluna biha. Aw adanun yasma'una biha. Tuh. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta di sini manusia, kata Allah. Buta di sini. Maka Allah ingatkan kepada kita tentang bagaimana awal penciptaan, supaya manusia itu sadar siapa dirinya, dari mana asalnya dia. Itulah maksud ada tanajul, karena kita ada tanajulat. Semua makhluk ini adalah air terjun kosmik Tuhan, cahaya Tuhan, seperti air hujan yang menghidupkan segala makhluk ini semua. Maka itulah, itu manusia itu hanya tentang menggunakan akalnya. Itulah kata Nabi, nggak ada agama bagi orang tidak berakal. Nabinya sendiri menyuruh berakal. La dinu liman la akla lahu. Tiada agama, tiada din bagi orang tidak berakal. Itulah kenapa Allah ciptakan kebo. Orang taklid itu seperti orang kayak anak kecil dituntun kayak kebo. Akal kamu seperti kebo besar. Kamu itu Samsun. Maaf kalau tidak suka dengan istilah Abah. Tapi kalau dituntun, itulah kenapa kepada orang-orang Allah menyebutnya himar. Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak mampu berpikir dengan jernih, dia disebut himar oleh Allah. Tuh. Sahabat. Inilah. Bahkan istilah Nabi pun tentang burok. Burok itu kan dari barkun. Barkun itu kilat. Maka harus pahami. Maka kata Nabi, uritu bidabatin madunal bigol wapaukon himar. Akal kita itu seperti dari bigol himar. Itulah arti mi'raj baginda Nabi naik al-barkun, barkun, burokun. Pada saat cahaya itu sudah kau tunggangi, burokun. Istilah burok, bayangkan lagi kuda, prabu dikasih sayap, matanya lentik. Nah, inilah perusakan pemahaman agama itu sendiri. Maka Allah apalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yafqahuna biha. Di sini ibaratkan bibit tidak mau keluar tunas dia di dadamu itu tidak bisa. Padahal Allah Subhanahu apa kau kabun juriun yuqadumin sajaratin mubarakah. Ya nggak ada sajarah mubarakahnya. Terus mau nunggu apa pahalanya? Ya buahnya itu kapan bisa berbuah? Kalau pohonnya biji geletak aja. Ini pohon kenapa nggak keluar tunas ya? Ya karena tidak mungkin pohon itu keluar buah sebelum keluar tunas dulu. Maka itulah dibagilah 10 tingkatan akal sampai dohir itu. Akal aktif namanya. Karena pada saat kita lahir kalau Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Tidak mengerti apa-apa. Kosong dari pengetahuan. Sementara manusia nggak boleh pinjam mata orang. Maka saya bilang, bukan kamakola, sipulan. Gula itu manis, kamu cicipi. Gula itu manis enggak? Tadi. Maka inilah Allah ingatkan tentang kebutaan. Tidak memiliki rasa. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Maka itulah, bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Itulah akibat hati mati. Mari sahabat. Maka jangan memandang Abah dengan kebencian. Tergantung kamu. Yang mau hidup. Yang mau berubah. Yang mau. Karena kalau kamu menghidupkan ini. Apa kata Allah di surat Al-Mulk ayat 15-nya. Maka tadi. Ibadah itu samrohnya jelas. Buahnya surga. Di mana? Di sini. Maka kenapa Tuhan Syaikhul Qadir membagi ada 4 tingkatan surga di jasadmu, ada ruh jismani, menikmati surga dohir. Bidadari, emang bidadari pada saat ruhmu memang ruh punya titit apa? Ada semua. Dan untuk melihat yang dohir ini butuh mata dohir. Untuk mendengar yang dohir ini butuh telinga dohir. Maka semua di sini itu untuk menikmati kita kehidupan dunia, surga dunia, mulutmu, hidungmu, matamu, telingamu. Tapi untuk melihat Allah butuh mata di sini. Telinga di sini. Hidup yang di sini.
bukan di sini. Maka itulah ada liko, ditutup. Supaya pindahlah kamu ke sini semuanya. Tapi sini nanti akan menikmati Bali, Paris, Hong Kong, Lombok. Ini setelah hasil dari sini, Pak. Hidup di sini. Karena ada samroh, ada buah.